Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, begitu juga pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk siang hari ini. Dan apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat Wak Geng, apa yang dipikirkan dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu The High of Priestess. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The High of Priestess, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi batin, yang dimana kondisi batin sedang berkonflik. Kondisi batin sangat kacau dan sedang mencoba untuk membuat pemikiran yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk tenang. Bisa saya kategorikan pihak ketiga untuk siang hari ini sangat kacau. Five of Wands terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik tadi membuktikan pihak ketiga menerima satu permasalahan. Bisa saja permasalahan ini berkaitan terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, dan bisa saja permasalahan itu berkaitan terhadap dunia pekerjaannya, bisa saja berkaitan terhadap dunia bisnis atau orang lain. Ada satu permasalahan yang sedang diterima, yang dimana permasalahan ini pertengkaran. Four of Cups. Saya rasa permasalahan ini, Wak Geng,
Ini berkaitan terhadap kondisi hubungan asmara yang sedang dibina oleh pihak ketiga terhadap manusia itu. Karena bagi saya kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada satu sikap yang dimana sikap itu saling tidak memiliki kepercayaan. Nine of Wands. Hubungan itu lagi ada rintangan, hubungan itu lagi ada hambatan, dan hubungan itu lagi ada ketidakcocokan lagi. Ten of Pentacles. Tidak lagi sejahtera, tidak lagi makmur, tidak lagi stabil, dan tidak lagi seimbang. Karena yang saya rasakan dari kartu yang saya pegang ini, pihak ketiga merasa hubungan itu tidak lagi sesuai di awal pertemuan. King of Swords. Pihak ketiga merasa manusia itu sudah meliciki dia. Pihak ketiga merasa ada satu kemenangan yang dimana kemenangan tersebut kembali terhadap kondisi di masa lalu yang dimana dilakukan oleh manusia tersebut. Ten of Wands, 10 tongkat. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil tadi, pihak ketiga merasa ada satu beban yang harus dia selesaikan untuk saat ini. Dan bisa saya kategorikan hubungan perselingkuhan yang sedang dia jalankan terhadap manusia tersebut, hubungan itu seperti di bawah tekanan. Five of Swords. Ada beban di dalam pemikiran yang sampai saat ini pemikiran itu benar-benar membuat pihak ketiga tidak habis pikir. Dia berharap dia berharap hubungan ini bisa memberikan suatu kestabilan, tetapi itu hanya di awal. Semakin kesini, hubungan itu malah memberikan diri dia suatu beban dan membuat diri dia untuk berencana meliciki manusia tersebut karena manusia itu meliciki diri dia. Dan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap pemikiran dia yang sedang terpukul. Five of Swords. Price of Pentacles. Hampir sama dengan Queen of Pentacles. Yang dimana Queen of Pentacles ini, pihak ketiga merasa tidak lagi bebas. Pihak ketiga merasa tidak lagi mendapatkan suatu kemewahan atau suatu pertolongan atau suatu derajat. The Hierophant. Ini pihak ketiga ini seakan-akan untuk siang hari ini, Wak Geng, ada satu tindakan yang ingin dia lakukan, di mana tindakan tersebut dia pakai untuk melepaskan atau mempertahankan hubungan ini, karena dia merasa hubungan ini sudah tidak lagi memiliki harapan. Knight of Wands. Wow, ternyata pihak ketiga, di saat pihak ketiga merasa hubungan ini pun tidak lagi memiliki harapan, dia pun merencanakan untuk ketemuan terhadap orang lain ini. Raja yang memegang tongkat. Tongkat ini dalam arti ada seseorang yang telah memberikan suatu kenyamanan terhadap pihak ketiga. Dan pihak ketiga ingin bertemu terhadap seseorang itu. Dan di sisi lain,
Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sepertinya manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi dia merasa kalau dia terkoneksi terhadap diri kamu akan menimbulkan berbagai konflik dan membuat diri kamu merasa terbebani, dan kamu akan beranggapan apakah ini manusia terkoneksi akan memanfaatkan diri saya lagi atau tidak. Makanya dia ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, terlalu banyak rintangan dan hambatan. The Temperance, hubungan itu tidak lagi memberikan suatu keharmonisan atau keseimbangan atau kerukunan antara pihak ketiga dengan manusia, itu saling serang menyerang. Wah, kan? Seven of Swords, ada kelicikan, ada kecurangan, ada pengkhianatan, dan ada kelicikan di dalam hubungan perselingkuhan tersebut. Queen of Swords, ini dia. Pantas hubungan itu ada kecurangan dan ada kelicikan karena manusia itu menyadari orang yang bersama dengan diri dia mengendalikan diri dia. Orang yang bersama dengan diri dia hanya memanfaatkan dia. Orang yang bersama dengan diri dia hanya untuk mengendalikan diri dia agar diri dia memberikan berbagai kemewahan. Makanya pihak ketiga merasa terbebani karena manusia tersebut sudah menyadari selama ini sudah salah untuk membina hubungan tersebut. Walaupun salah, geng, manusia itu bingung harus melangkah kemana. Di satu sisi dia tidak nyaman terhadap pihak ketiganya, di sisi lain kalau dia terkoneksi terhadap diri kamu, kamunya yang akan merasa terbebani. Dan kamu tidak mau lagi untuk terkoneksi terhadap diri dia. Queen of Pentacles hampir sama dengan Prince of Pentacles. Saya rasa manusia ini tidak lagi makmur dari kondisi keuangannya karena keuangannya sudah dimanfaatkan. Prince of Wands, ini orang, saya rasa antara pihak ketiga dengan manusia itu sama-sama sudah apa ya, lo gue gitu. Kau saya. Kau mengatur hidup kau, aku mengatur hidup aku. Kalau kau memberikan aku materi, aku akan datang. Tetapi kalau kau tidak memberikan materi, tidak akan mungkin aku datang. Udah seperti itu pemikiran salah satu pihak dari hubungan tersebut. Kebebasan tanpa harus diatur. Nine of Cups, tidak sesuai dengan impian lagi hubungan tersebut. The Devil, keluar kartu iblis. Saya rasa hubungan itu sudah tidak sehat. Saya rasa hubungan itu sudah tidak saling memberikan kenyamanan. Saya rasa hubungan itu sudah saling memanipulatif. Saya rasa hubungan itu hanya bersifat gairah. The Devil, geng. Kartu iblis, kartu buruk pula. Ya wajarlah, dari awalnya saja sudah menghancurkan kebahagiaan kamu kan. Ya mau tidak mau harus menerima The Devil ini. Dan saya rasa salah satu pihak untuk saat ini kondisi fisik sedang drop atau melemah. Hubungan perselingkuhan itu terlalu banyak pengaruh-pengaruh negatif yang dirasakan antara pihak ketiga atau manusia tersebut.
Saya tidak bisa mengatakan pihak ketiga yang mendapatkan pengaruh buruk atau manusia itu yang mendapatkan pengaruh buruk. Setidaknya hubungan itu tidak lagi sesuai dengan keinginan. Nine of Swords, 9 pedang, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil membuktikan ada yang merasa menyesal, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa trauma, dan ada yang merasa seperti stres untuk menjalankan hubungan perselingkuhan itu. The Empress. Saya rasa untuk saat ini, kalaupun diri saya mengatakan pihak ketiga sedang frustasi, wajar. Karena bagi dia hubungan itu tidak lagi memberikan suatu materi. Tetapi kalau saya mengatakan manusia tersebut dalam kondisi emosional, wajar juga. Karena demi pihak ketiga, dia meninggalkan diri kamu, tetapi apa yang dia lakukan untuk saat ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terlalu memperdulikan pihak ketiga dan memberikan rasa kenyamanan terhadap pihak ketiga, tetapi pihak ketiga pun tidak merespon. Saling menyerang ini, Wage. Yang satu frustasi, yang satu emosi karena dia tidak menyangka hubungan ini hanya sekedar pemanfaatan saja. Two of Wands. Ada kebingungan di dalam hubungan perselingkuhan itu. The Sun. Saya rasa itu adalah kehendak dari alam semesta. Prince of Cups. Hampir sama dengan Queen of Cups. Saya rasa untuk saat ini pihak ketiga atau manusia itu sama-sama saling sensitif, sama-sama saling menutup diri. Marah, temperamen, kecewa. The Fool. Pihak ketiga menganggap hubungan perselingkuhan itu tidak lagi memberikan suatu derajat. Manusia itu menganggap hubungan perselingkuhan itu hanya kebodohan yang memberikan diri dia suatu resiko. Nine of Pentacles. Walah, semua kartunya antara kelicikan dengan koin, materi dengan kecurangan. Ini Nine of Pentacles. Materi tidak lagi berbicara karena materi itu yang diharapkan oleh pihak ketiga. Judgment. Berusaha untuk membuat hubungan itu memiliki suatu gairah agar bisa dibangkitkan kembali untuk mendapatkan perubahan, tetapi tidak bisa karena antara pihak ketiga dengan manusia itu saling menyerang. The Lovers, pantas saling menyerang, ada perselingkuhan lagi. Wow, The Lovers, unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Lovers, sudah ada orang lain yang ikut campur di dalam hubungan perselingkuhan tersebut, Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir, The Magician. Ada satu kebohongan yang sedang terungkap ke atas permukaan.
satu kebohongan yang sudah dirasakan oleh pihak ketiga dan satu kebohongan yang sudah terbongkar oleh manusia tersebut. Dan di sisi lain, The Magician ini pun seakan-akan mengarah terhadap kondisi pekerjaan manusia tersebut. Pekerjaan, bisnis, atau keuangan yang sedang terganggu. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, Wak Geng, saya menarik satu kesimpulan. Antara pihak ketiga dengan manusia tersebut untuk siang hari ini saling serang menyerang karena ada satu kecurangan sedang terungkap. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sebelum saya menutup perkataan saya mengingatkan, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu, agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.